Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini mungkin insya Allah malam terakhir saya akan mencurah malam terakhir untuk perjuangan saya untuk kemanusiaan, atau curahan cerita, tangisan dan rintihan hati saya untuk ketiga anak saya, istri saya, keluarga saya, juga untuk anak-anak miskin, anak yatim piatu, keluarga miskin dan lansia. 2 tahun lebih saya berjuang untuk kemanusiaan dari tahun 2020 bulan Mei pas pertengahan puasa sampai terakhir 1 bulan yang lalu surat ke-13 buat Ibu Tri Risma hari ini Menteri Sosial atau Kemensos, juga surat ke-6 pada 6 bulan yang lalu sebelum puasa buat Bapak Presiden Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Semoga apa yang saya lakukan, meski tidak dianggap, meski tidak ada respon dan tidak ada tanggapan, apa yang saya lakukan karena Allah, niat ikhlas tulus karena Allah, meski itu begitu banyak perjuangan, pengorbanan, dan waktu-waktu dan proses yang harus saya jalani, dan tiada dukungan dari orang-orang, khususnya masyarakat umum dan pejabat daerah atau pejabat pemerintah atau setempat, karena apa yang saya lakukan perjuangan kemanusiaan ini tidak dianggap. Saya menyadari saya hanya manusia biasa yang penuh dengan lubuk dosa, penuh dengan kesalahan, ucapan, perkataan, perbuatan, tingkah laku, detik, menit, jam, hari, minggu, dan bulan, selalu dosa-dosa yang saya sadari maupun tidak sadari saya lakukan. Tapi niat saya hanya ikhlas tulus lahir batin karena Allah. Kalau memang Allah berkehendaki semuanya dibuka, semuanya dilancarkan. Tapi mungkin ini insya Allah udah kehendak Allah juga. Perjuangan kemanusiaan saya akan berhenti sampai di sini. Malam ini saya tidak akan berjuang untuk kemanusiaan lagi, karena begitu banyak celaan, hinaan, ejekan, doliman, dan ucapan kasar dari orang-orang yang tidak suka atas perjuangan kemanusiaan saya. Saya dianggap pengemis, saya mengemis-ngemis, begitu nista, begitu hina. Harapan saya hanya untuk minta keadilan dan haknya yang selama ini belum didapatkan, khususnya buat ketiga anak kami untuk bantuan sekolah, juga untuk bantuan sedikitnya kesejahteraan. Apalagi 3 bulan ini saya sudah tidak usaha lagi, kekurangan modal yang tadinya ada digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya. Saya hanya penjaga villa, hidup bersama 3 anak, yang 2 udah menjelang remaja, SMP dan SMA, yang satu paling kecil SD kelas 5, dan bersama istri saya. Ini tempat tinggal saya, ukuran 2,5 meter panjang lebar untuk segala aktivitas. Dari tidur kami berhimpitan, kaki sampai ditekuk, miring kanan, miring kiri. Bukannya saya tidak bersyukur dan mensyukuri apa yang Allah berikan 23 tahun berada di villa sini. Mulai dari kirim surat buat mantan Menteri Kemensos Bapak Juliari Peter Batubara, itu orang yang pertama yang merespon surat saya. Tujuannya untuk membantu keluarga saya. Dulu bulan Juli dan Agustus ada 2 video surat Bapak Menteri, sekarang ada di YouTube. Saya keluarga Agusman, penjaga villa, yang tadinya 3 tahun yang lalu berjuang untuk mencari rezeki di pinggir jalan, jualan masker, sarung tangan, jas hujan maupun aksesoris yang lainnya. Tadinya jualan nasi, dari nasi uduk, nasi kuning, nasi goreng, lontong sayur, mie goreng, gorengan, dan minuman kopi, teh atau minuman aqua. Beralih pada jualan masker dan aksesoris yang lainnya. 3 bulan ini sudah tidak berjuang karena tidak ada modal. Dan harapan saya berjuang untuk kemanusiaan, juga untuk membantu anak-anak miskin, anak yatim piatu, keluarga miskin yang selama ini belum pernah mendapat keadilan dan haknya dari pemerintah, yaitu bantuan buat anak miskin dan anak yatim piatu, bantuan pendidikan dan kesehatan. Buat keluarga miskin yang punya anak balita dan punya anak sekolah, bantuan kesejahteraan, juga keluarga lansia. Tapi apa yang saya lakukan? Kirim surat buat Bapak
Gubernur Jawa Barat 2 kali dari tahun 2020, terakhir tahun 2022. Buat Bupati dan Kepala Dinas Sosial Cianjur, Bapak Presiden 6 kali dari tahun 2020 sampai 2022, tidak ada respon dan tanggapan. Beberapa menteri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan 3 kali, lebih dari 50 data anak miskin dan anak yatim piatu yang membutuhkan bantuan untuk pendidikan juga tidak ada respon. Menteri Kesehatan untuk bantuan KIS atau kartu kesehatan juga tidak ada respon. Juga Menteri Koperasi untuk bantuan UMKM untuk modal juga tidak ada respon. Kepada Ibu Trisma hari ini 1 bulan yang lalu lebih, surat ke-13 yang saya kirimkan, kurang lebih data-data yang telah saya kirimkan keluarga miskin dan lansia kurang lebih 400 keluarga, tapi sampai detik ini juga belum ada respon dan tembusan atau kelanjutannya. Tapi perjuangan saya benar-benar tidak dianggap rendah, dianggap nista, hina, dan menyakitkan. Ada kata-kata saya seorang pengemis dan mengemis, emang kenyataannya mungkin begitu. Sehingga ini mungkin yang terakhir saya mencurahkan isi hati saya, jeritan, tangisan, rintian hati seorang hamba Allah yang penuh dengan lumpur dosa, yang penuh dengan kesalahan, ucapan, perkataan, dan perbuatan, yang selalu didolimin, diejek, dan dihina, juga yang menyedihkan dan menyakitkan, dianggap miskin. Tapi sudahlah, semua itu menjadikan pengalaman, pelajaran, ujian, dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saya tambah kuat, tambah sabar, tambah semangat, dan percaya dan yakin yang sekarang saya pilihkan untuk masa depan anak-anak kami, keluarga kami. Semoga secepatnya punya tempat tinggal dan punya modal untuk usaha, dan secepatnya bisa pergi dari tempat sini atau villa sini, karena sudah tidak begitu nyaman dan tidak begitu layak lagi tempatnya. Semoga doa-doa dan dukungan yang saya inginkan tapi mungkin tidak akan memberikan dukungan dan doa-doa buat saya. Sekali lagi buat Bapak Presiden, Ibu Tri Risma hari ini, Menteri Pendidikan, Menteri Koperasi, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, para pejabat, para dermawan, para pengusaha, para donatur, para artis selebritis yang pernah saya kirim surat, Mbak Inul, Mbak Soima, Mas Nasar, Mas Raffi Ahmad, Mas Uya Kuya, Mas Denny Cagur, Mas Mbak Imbon, terima kasih. Sampai detik ini surat tidak ada tembusan dan tidak ada jawaban. Juga pada pejabat pemerintah semuanya. Juga saya minta maaf untuk anak-anak yatim piatu, anak miskin, dan keluarga miskin dan lansia. Saya tidak bisa melanjutkan lagi perjuangan kemanusiaan ini karena apa yang saya lakukan sia-sia, tidak ada hasilnya. Juga hanya air mata, kesedihan, dan rasa penyesalan yang saya alami dan saya terima. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ucapan, perkataan, dan perbuatan dan surat-surat selama ini buat para pejabat mungkin mengganggu dan tidak ada gunanya. Sekali lagi mohon maaf. Ucapan dan perkataan salah mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.